Malam itu, aku hampir tidak tidur sama sekali. Bayangan di cermin masih terbayang jelas di kepalaku. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku, mengawasi, menunggu. Jam menunjukkan pukul 02.55 ketika aku akhirnya duduk di ranjang. Aku tidak berniat tidur lagi. Aku hanya ingin menunggu waktu sahur lewat dan berharap malam ini tidak terjadi apa-apa. Rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara kendaraan dari luar. Hanya detak jam dinding yang terdengar pelan dari ruang tengah. Tik-tak, tak, tik-tak. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan memainkan ponsel. Tapi anehnya, layar ponselku tiba-tiba meredup sendiri, lalu mati. Padahal baterainya masih penuh. Aku menghela napas panjang dan meletakkannya di sampingku. Saat itulah aku mendengar suara dari dapur lagi. Bukan suara kursi seperti sebelumnya. Kali ini, suara piring. Klek. Seperti seseorang sedang mengambil piring dari rak. Tubuhku langsung kaku. Aku tidak ingin keluar kamar. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah kembali ke dapur saat malam. Tapi suara itu terus berlanjut. Clek. Clek. Seperti seseorang sedang menyiapkan sesuatu. Aku menelan ludah. Perlahan, aku membuka pintu kamar sedikit. Cahaya lampu dapur menyala terang. Padahal aku yakin, tadi semua lampu sudah kumatikan. Aku berdiri di lorong, menatap ke arah dapur dari kejauhan. Dan di saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di meja makan, ada 2 piring. Satu berisi nasi, satu lagi kosong. Padahal aku tidak pernah menyiapkan sahur malam ini. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin aku melakukannya tanpa sadar sebelum tidur. Tapi sebelum aku sempat mendekat, kursi itu bergerak lagi. Perlahan, seperti ada seseorang yang menariknya keluar. Crack. Kursi itu berhenti tepat di depan piring yang berisi nasi. Dan beberapa detik kemudian, suara yang sama seperti 2 malam, lalu muncul kembali. Krak, krak, suara seseorang sedang makan. Aku bisa mendengarnya dengan jelas. Sendok yang menyentuh piring. Nasi yang dikunyah perlahan. Padahal di kursi itu tidak ada siapa-siapa. Tubuhku terasa dingin, kakiku seperti menolak bergerak. Aku hanya bisa berdiri di lorong, menatap meja makan itu dengan napas yang semakin cepat. Lalu, tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi, sangat sunyi, dan perlahan, kursi itu bergerak kembali masuk ke bawah meja. Seperti seseorang yang baru saja selesai makan. Aku berpikir semuanya sudah selesai. Sampai aku mendengar langkah kaki, bukan dari dapur, tapi dari belakangku. Langkah itu sangat pelan, tapi jelas tap, tap, tap. Aku tidak berani menoleh. Napas dingin tiba-tiba terasa sangat dekat di telingaku. Dan sebuah suara berbisik pelan. Besok, siapkan 1 piring lagi.